Pak Jokowi dengan kepala desa seluruh Indonesia ya. Tapi saya juga belum tahu pasti tentang rencana itu. Saya juga baru dengar kabar dan cerita ya. Tapi itu menurut saya sih merupakan suatu hal yang biasa ya. Kenapa? Memang Pak Jokowi ini seorang presiden, dia juga kepala pemerintahan ya. Dia bekerja mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat pelaksana pemerintahan paling bawah, yaitu kepala desa. Di bawah kepala desa sih memang ada perangkat desa, itu setingkat RT dan RW. Nah, kalau kita lihat ya, Pak Jokowi ini, program-program Pak Jokowi ini mulai dari awal beliau menjabat, yaitu pertama yang diperhatikan oleh beliau, yaitu membangun dari desa tertinggal. Membangun dari desa tertinggal. Makanya waktu itu program Pak Jokowi ya, itu ada untuk mengangkat ketertinggalan desa-desa tertinggal itu dengan mengucurkan dana desa. Mulai tahun 2015 sampai 2017, dana desa ini sudah digelontorkan oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi. Masing-masing desa itu lebih kurang 1,4 miliar. Nah, dana ini adalah untuk membangun kesejahteraan desa, untuk mengejar ketertinggalan daerah-daerah perdesaan dibandingkan dengan kota, sehingga program ini diadakan. Kemudian Pak Jokowi juga masih melihat ini ya, perkembangan pembangunan di desa. Dari dana desa tersebut ya, perkembangan desa sudah sangat luar biasa majunya. Kenapa? Karena dana desa ini diberikan kepada desa untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang luar biasa lagi, mulai tahun 2018 sampai sekarang ini, dana desa ini sudah dibesarkan lagi oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi. Yang tadi 1,4 miliar, sekarang lebih kurang 2,5 miliar per tahun. Nah, kalau kita amati di beberapa desa yang sudah dibangun ya, itu banyak daerah-daerah sudah jadi daerah percontohan desa yang maju. Salah satu ada di Bali, ada di Sumatera Barat yang kita lihat, ada juga yang di Bantul, itu ada di desa kuliner, desa seni, dan lain-lain. Ini luar biasa, bisa mengangkat ekonomi kerakyatan, khususnya kepala desa yang memang banyak inisiatif ya, banyak dinamika dalam memimpin desanya. Ini wajib kita dukung ya, program Pak Jokowi ini. Nah, saya lihat lagi ini, kalau misalnya desa ini sejahtera ya, itu efek ekonomi, efek positifnya terhadap rakyat itu sangat luar biasa. Itu untuk mengangkat harkat martabat masyarakat kita yang masih tinggal di pedesaan itu. Kemudian berbarengan dengan program dana desa, itu banyak sekali program-program Pak Jokowi ini yang untuk kesejahteraan masyarakat desa. Antara lain misalnya ada program sertifikat gratis. Ini program sertifikat gratis, ini betul-betul tis gratis ini, dan ini sudah dilaksanakan oleh BPN di seluruh Indonesia. Nah, memang tadinya masih kita dengar masih ada yang pungli dan lain-lain, tapi itu di luar BPN. Ini ada di tingkat kita cari informasi ya, ini ada di tingkat desa atau kelurahan, di tingkat RT, RW yang tadinya masih ada isu-isu ini. Kenapa? Di dalam membantu proses pembuatan sertifikat itu di desa-desa, terutama membantu dalam hal pengukuran itu masih terjadinya pungli. Ini isu yang masuk ke kita. Kemudian kita melakukan pengecekan
Komisi 2 melakukan pengecekan ini. Memang isu itu masih ada dan beberapa kepala desa ada yang sudah tertangkap oleh kejaksaan. Lurah yang ada yang ditangkap oleh kejaksaan. Karena apa? Sistem yang berlaku di desa itu di dalam hal membantu pengukuran tanah itu melibatkan yang disebut oleh kepala desa atau oleh kelurahan itu POKMAS, kelompok masyarakat yang terdiri dari RT RW dan tokoh masyarakat dalam hal membantu melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang berkaitan akan pembuatan sertifikat. Ya. Tapi untuk daerah-daerah tertentu juga itu seperti di Jawa Timur ya, Jawa Timur ini, itu memang ada peraturan bupati ya. Setiap pengurusan sertifikat ini masih ada perbubnya itu boleh memungut biaya Rp150.000. Kegunaan uang itu adalah untuk fotokopi yang berkaitan surat-surat tanah dan materai. Selain dari itu dianggap itu di luar tanggung jawab bupati. Nah, melihat hal-hal demikian ini, ya, pemerintah juga sudah mencanangkan akan memberikan tunjangan terhadap perangkat desa, memberikan tunjangan terhadap perangkat kelurahan, agar nanti setingkat RT RW ini betul-betul bisa melaksanakan tugasnya dengan tidak membebani rakyat. Jadi dengan PP ini, dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah bahwa perangkat desa yang terendah itu akan mendapatkan semacam gaji setingkat atau sejajar dengan PNS golongan 2A. Berarti itu nanti kalau saya lihat yang sudah diumumkan, gaji terendah mungkin setingkat RT itu nanti antara 2,2 juta, sedangkan RW sekitar 2,5 juta kurang lah. Nah, ini bagus sekali. Yang penting ini program pemerintah ini harus kita dukung, ya, harus kita dukung. Tapi setelah ini keluar nanti betul-betul kita harapkan perangkat-perangkat desa ini bisa membantu proses apa yang menjadi program pemerintah terhadap desa-desa, khususnya desa tertinggal. Contoh, di sana itu ada program PKH. Ya, PKH ini program keluarga harapan. Ini juga masih kita dengar isu, ada yang masih negatif, katanya orang tidak miskin benar tapi mendapatkan tunjangan PKH, sedangkan yang miskin nggak ada pilih kasih dan lain-lain oleh RT RW. Kemudian ada program lagi bantuan langsung non tunai, bantuan pemerintah ini terhadap orang miskin juga. Bentuknya 7 kilo beras dan 1 kilo telur 1 bulan. Nah, ini juga sangat luar biasa. Kemudian ada lagi program pemerintah, yaitu bedah rumah. Program bedah rumah terhadap rumah-rumah yang tidak layak huni. Ini semuanya gratis. Tis harus gratis, dan ini sudah berjalan. Nah, siapa yang bisa mengurus ini nih? Itu tadi RT, RW, kepala desa atau kelurahan. Makanya perangkat desa itu tadi RT, RW juga harus disejahterakan sehingga nanti RT, RW betul-betul bisa